Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha inabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang terhormat al ulama warasatul anbiya, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, dai daiyah, mubalek, mubalighah, juga para guru agama yang saya tunggu nasihat fatwanya, sesepuh bini sepuh yang saya tunggu jangan-jangannya, tokoh masyarakat yang saya tunggu karya-karyanya, serta pendengar, pemerhati, juga penyuka dakwah saya di YouTube, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, juga yang non muslim yang sempat melihat dalam dakwah saya pada kesempatan kali ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat bermuajahah bersama-sama, berkumpul di majelis taklim bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan rahmat, rezeki, juga berkah hidup di dalam kehidupan. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, besok kita semua diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa kembali dengan saya Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Wijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga non pelosok daerah Nusantara Indonesia, dalam keadaan sehat walafiat, dari asli dusun Jambiwangi, desa Tawangerjo, kecamatan Wonosobo, Kabupaten Blitar, dalam keadaan sehat walafiat, juga bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Subscribe jangan lupa. Terima kasih atas kedatangan Mbah No sebagai jamaah saya, juga mengikuti aktivitas saya di dalam religi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang ketenangan batin. Manusia hidup pasti yang diinginkan adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa diiringi dengan ketenangan sikap dan aktivitas. Aktivitas sehari-hari tetapi ketenangan jiwa tidak ada, maka orang tersebut akan linglung dan bingung. Sebagaimana saya contohkan ketika peristiwa runtuhnya Majapahit, di situ Brawijaya V bersama pengawal setianya Sabdo Palon dan Noyo Ginggong hijrah pindah dari kerajaan utama Majapahit menuju ke arah selatan. Ada yang menceritakan dikejar-kejar pasukan Demak, ada yang menceritakan dikejar oleh Bupati Cepu. Monggolah versi jenengan yang mana. Tapi yang jelas Brawijaya V sempat berhenti sejenak di daerah Gunung Lawu, kemudian bersama pengawal pribadinya dan beberapa prajurit setianya beliau naik ke atas puncak Gunung Lawu. Kemudian beberapa tahun kemudian tidak diketahui rimbanya. Hadirin yang berbahagia, di balik hijrahnya Brawijaya V atau yang disebut dengan Sunan Lawu itu menjadi pertanyaan besar. Kalau dilihat dari tinjau psikologi, ternyata Brawijaya V hijrah pindah dari kerajaan Majapahit bukan berarti dia takut, bukan berarti dia melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai raja, bukan. Tetapi beliau punya kepribadian 5.
Yang pertama adalah nguwongne wong, ngerteni wis titi wancine wahyu kraton pindah, nguwongne wong, nguwongne episode selanjutnya, yaitu anaknya si Raden Patah yang terkenal dengan Pangeran Jimbun mendirikan tahta kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu di Demak. Nguwongne wong bisa juga dikatakan hormati anaknya. Wis aku rumangsa wis tuwek, ana sing nerusne basane kula jenengan, ya wis lah tak serahne anakku. Mosok bapak rebutan karo anak. Salah persepsi, banyak yang mengatakan Raden Patah menyerbu Majapahit. Salah. Sebenarnya Raden Patah itu menuturi, menasihati bapaknya supaya ikut, tapi Brawijaya punya prinsip teguh pendirian, prinsip sebagai jiwa kesatria. Niku lek basane pewayangan Raden Pandu Dewatanata niku badhe moksa kudu nglewati jenenge Raden Trembuka. Wis saiki ngene cara wayange ngono. Saiki ngene, sing nyuwargane aku ki muridku apa gurune? Lah lek gurune alhamdulillah, muridku ya alhamdulillah. Perang tanding Raden Pandu ngetokne keris Kiai Kala Munyeng utawa disebut keris Kiai Sengkelat. Raden Trembaka ngetokne Nalandra Lodra kuwi gamane Pregondani. Raden Trembaka ketancep badane jelek KO, tapi saurunge mati, saurunge gugur, Raden Trembaka jerit jelek ngenai Raden Pandu, podo ambruke, podo tewase, podo mokso. Begitu juga kalau dikaitkan dengan Raden Brawijaya V atau yang dikenal dengan Sunan Awu. Raden Brawijaya V ini mokso, meninggalkan tempat. Jadi mokso di sini ada dua pengertian, mokso rogo lan sakroe. Yang pengertian yang kedua adalah menghilangkan jejak, nguwongne wong. Yang kedua, Raden Brawijaya punya prinsip yaitu ngrumangsani urip. Kathah tiyang sakniki sing mboten rumangsani urip, ngrumangsani mboten rumangsa urip tapi ngrumangsani urip. Wong sing diarani urip ku yaiku wong sing ngurip-nguripi wong liya, ngurip-nguripi tangga, ngurip-nguripi sedulur lan ngurip-nguripi sapadha-padha. Maksude itu seperti lek enek tanggane urip mulya ora duwe ati iri dengki, lek tanggane duwe kemuliaan jiwaan yang tinggi, kemudian ekonomi yang sangat tinggi, tidak punya iri dengki, kuwi nguripi wong. Iki Brawijaya. Yang ketiga, beliau merasa Majapahit sudah sewaktunya berganti. Majapahit sudah sewaktunya pindah. Wahyu Keraton sudah waktunya beralih. Yang keempat, Brawijaya punya hati sepuh, hati tua. Hati tua artinya adalah rumangsane aku dadi wong tuwek, wis aku tak ngalah karo generasiku, ngalah karo sak generasiku sing terusne perjuangane Majapahit. Yang terakhir, beliau menghormati agama nenek moyangnya. Bahasane wong sakniki toleransi antar umat beragama. Sampai mau ganti agama masih menghormati Sabdo Palon karo Naya Ginggo. Suatu saat akhirnya beliau ini catat naik ke puncak Lawu dan berjanji dengan Sunan Kalijogo ketemu di dekat Candi Cetha. Ada persekongkolan Brawijaya V mau mu'alaf
Sunan, kula purun Islam. Neng kula pesen, saya mau masuk Islam, tapi saya pesen, tolong jangan disiar-siarkan, jangan diumumkan secara umum, secara orang banyak tahu. Kenapa Kanjeng Sunan? Panjenengan kula paringi sebutan Sunan sakniki sebab badhe masuk Islam. Begitu masuk Islam, disyahadatne dijuluki Sunan Lawu. Susuhunan artinya yang diangkat. Sunan Lawu. Kenapa kok mboten purun disiarke? Nah niki lah. Sebab Brawijaya punya rasa menghormati agama-agama leluhurnya. Yang saat ini kadang kan di sini mau ngelek-ngelek, di sini mau mencibir, kalau wong liya. Apa maneh sing saliyane awake dhewe, saliyane agamane kadang dikoyoki, diloloki, bahkan sesama agama aja kadang bertempur. Sifat toleransinya Brawijaya V alias Sunan Lawu yang luar biasa. Sampai dipotong rambutnya kan sebau segini. Brawijaya V dipotong oleh Sunan Kalijaga. Beliau kemudian mandi besar, disyahadatne sok Kanjeng Sunan sawayah-wayah aku dijupuk sing kuwasa yen iso aku ora ngalih saka peminan kene Puncak Gunung Lawu. Beliau muksa ana sing wastani muksa saraga lan nyawane, ana sing wastani nyawane tok, tapi makome wonten mriku Puncak Lawu di atas Arga Dumilah. Niki lek mboten bola mboten kula tutur. Niki rahasia. Tapi karena niki jangan nasihat nggih kula tuduhaken, kula kasih tahu. Kemudian kaitannya dengan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan dunia agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatan. Kadang wongi nyondro, oh kuwi bekas raja mbiyen sifatnya mesti nggak apik. Nah, padahal sudah saya kemukakan tadi Brawijaya V punya sifat 5 kriteria yang harusnya dapat kita tempuh, dapat kita tauladani. Dan beliau sungguh luar biasa, bisa menepuk tetapi tidak menyentuh, bisa melihat tetapi orang lain tidak bisa melihatnya, dan dia bisa menyapa dengan ramah sedangkan orang lain menyapa dengan kasar. Hatinya selalu dekat dengan Allah Sing Maha Kuwasa, jabatan diwehne, kerajaan diwehne, menghormati anake sing jabat ana Demak. Beliau hijrah mengasingkan diri, niki lek bahasane Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berkhalwat, menyendiri di suatu gua namanya Gua Hira. Nah niki Sunan Lawu menyendiri di atas puncak Gunung Lawu. Ingat, kembang Wijaya Kusuma satu di antaranya yang bisa tumbuh adalah di Puncak Lawu. Dan Gus Dur pernah mengatakan ada Al-Sastro Ngawi, asistennya Al-Ngatawi yang pakai belangkon itu, asistennya Gus Dur, pernah beliau mengatakan neng Gunung Lawu itu ya ana wali kutub jenenge Eyang Aji Lawu. Al-Ngatawi pernah debat, "Duh Gus, wong niku sing diziarah ini wong Abangan kabeh." Iku kan medane ziarah wong Abangan Kose. Kuwi ana juru kuncine menyuruh Gus Dur untuk mengambil tempat penyimpanan pusaka.
diambillah oleh Gus Dur ada 2 tempat dan 2 jenis pusaka, satu kitab suci Al-Quran, yang satu kain. Ini menandakan bahwa pedoman hidup dan kehidupan di dalam hidup sebagai lambang kain, sebagai lambang dunia untuk aktivitas manusia, sedangkan kitabnya adalah pedoman hidup bagi orang Islam. Nah, ini kita akan mempelajari apa yang diterangkan oleh Gus Dur. Ada wali kutub di Gunung Lawu, ada Brawijaya V yang bergelar Sunan Lawu. Beliau jadi mualaf, tidak mau disebarkan. Ini mempunyai jiwa toleransi yang kuat terhadap lain agama. Ini yang perlu kita tiru. Jadi toleransi itu sudah ada sejak zaman dulu. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tidak muncul sekarang toh, dulu sudah ada. Hanya punya sewu. Wonten Gunung Lawu niku wonten pantangan. Pantangan pertama, omong sak omong hati-hati. Pantangan kedua, ojo duwe perilaku adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun, artine sombong. Ping 3, ngrumangsana ora bisa meskipun bisa. Bergaya ilmu padi semakin merunduk semakin banyak isinya, tetapi kalau tidak merunduk seperti padi yang tanpa isi. Ini merupakan gambaran hidup bahwa ajaran-ajaran Sunan Kalijogo yang diberikan ke Sunan Lawu, Sunan Lawu memberikan contoh kepribadian kepada kita semuanya. Ketika ditanyakan Sunan Kali, Sang Raja mboten napa-napa, saya tidak membawa apa-apa. Yang saya bawa adalah niat dan hati yang masih melekat di dalam jiwa saya. Niat dan hati yang melekat di dalam jiwa saya. Kadang kalau orang ditanya, orang betul-betul apa, enton mobilnya teng griya, mobilnya tertinggal, kita ambil aja. Wah, istri saya tertinggal, oh ini mas saya tertinggal, intan permata saya tertinggal, mari kita ambil. Tapi Brawijaya V Sunan Lawu tidak mengatakan seperti itu. Beliau hanya mengatakan, saya membawa niat dan hati saya yang menempel di jiwa saya. Hadirin yang berbahagia, suatu pelajaran bahwa beliau menyerahkan jabatannya pada Sabto Pahlon untuk menguasai Gunung Lawu dan Noyo Kinggo menjadi patenya, sehingga para pendaki pecinta alam Gunung Lawu ada yang ditunjukkan jalak, yaitu jalak burung yang membawa para pecinta alam naik puncak dengan memberikan petunjuk jalan naik sampai turun belak-belok. Bahkan kalau ada orang yang tersesat, burung jalak itulah kadang muncul secara tiba-tiba memberikan isyarat petunjuk kepada para pecinta alam. Apa gambaran di balik burung jalak itu? Itu sebenarnya simbol kehidupan. Jadilah seperti burung, ikhtiar, berusaha, kemudian pulangnya membawa kesan yang langka yang perlu ditiru oleh manusia. Sabto Pahlon Noyo Kinggo setia dengan atasannya, Sunan Lawu setia dengan leluhurnya, tidak mengambil alih Demak, tidak mengambil alih jabatan anak-anaknya, tapi dia menyerahkan dirinya. Semua harta benda kekuatan apapun diserahkan demi kedamaian, kebersamaan, dan demi persatuan dan kesatuan. Inilah yang perlu ditiru. Semoga kita tidak gila harta, semoga kita tidak gila jabatan, dan semoga banyak orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadikan pelajaran bagi kita semua hakikat kehidupan ajaran Brawijaya V Sunan Lawu yang ada di puncak Gunung Lawu ketika beliau mendalami ajaran Sunan Kalijogo dan meninggalkan tahta kerajaan Majapahit. Jadikan pelajaran bagi kita semuanya hakikat hidup
adalah tidak selama-lamanya, tapi suatu saat kembali kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat pohon kelapa, cengkir jatuh pantas, degan jatuh pantas, tua tidak jatuh tidak masalah. Sampai tua bahkan kering baru jatuh juga pantas. Rahasia Allah adalah di kemuliaan lesannya. Kalau kita lesannya baik, maka rahasia Allah akan muncul mencabut kita dengan ramah-ramah melalui Israel. Begitu juga Sunan Lawu, moksa bersama raganya. Ingat, orang mati bersama raganya adalah orang yang suci. Oleh karena itu, semoga kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran dan perjuangan, juga hakikat kehidupan, kebijaksanaan dan ajaran pitutur luhur dari Sunan Lawu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita baca sholawat bersama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik. Monggo sareng-sareng. Ya Rabbi asani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji. Adbata ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi, ya uhailal judi wal karami. Ngeling ono yen ono timbalan, timbalan ora wakilan, timbalan kan Maha Kuwasa. Gelem ora bakal lunga. Golek cara model Blitaran. Gelem ora bakal lunga. Terima kasih Bano sudah menyempatkan hadir di majelis dakwah saya di Ngomplak Bugelen, juga saya Tumiran Hatoko bersama keluarga. Saya akan jalan untuk menggum realitas di Jawa Timur Kerat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga jauh pelosok daerah Nusantara Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga menjadi itibar pelajaran bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah, wa biridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.